Di sini dijelaskan kalau definisi gerak adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi harus punya titik acuan sehingga sebuah benda itu dikatakan bergerak atau tidak. Jadi dalam gerak itu ada beberapa istilah penting yang harus kita paham, antara lain jarak, perpindahan. Jadi kan karena gerak itu hubungannya sama jarak, waktu, sama kelajuan. Jadi di sini juga gue bahas tentang rumus kelajuan. Jadi kalau misal kalian lihat di sini, rumus kelajuan itu sebenarnya adalah V sama dengan S per T. V velocity, kelajuan, S jarak, dan T waktu. Kenapa gue kasih segitiga di sini? Karena ini adalah membantu kita untuk mengingat sebuah rumus. Jadi ini adalah segitiga bantuan di mana S-nya di atas, terus kemudian di bawahnya ada V sama T. Jadi ketika kita lihat V, kita lihat S sama T. S-nya di atas, T-nya di bawah. Atas bawah artinya dibagi. Jadi V sama dengan S dibagi T. Kalau misal kita lihat S di sini, terus V sama T-nya dia sejajar. Berarti kalau sejajar itu artinya dikali. S sama dengan V dikali T, dan T S-nya di atas, V-nya di bawah, S dibagi V. Itu, dan gue selalu minta anak-anak untuk pakai segitiga ini karena biar mereka mudah, nggak harus mengingat 3 rumus, cukup satu aja, dan dari satu rumus itu bisa dibuat segitiga bantuan. Oke, soalnya adalah kamu dan temanmu sedang mengikuti lomba lari di sebuah lintasan berbentuk lingkaran dengan kelilingnya 500 meter. Jadi ada kayak lingkaran gitu, dan kamu sama temanmu ikut lomba dan memutari lingkaran itu sebanyak 500 meter. Jadi kamu sama temanmu ikut lomba. Lomba itu lintasannya berbentuk lingkaran, dan di lingkaran itu kelilingnya adalah 500 meter, dan kamu sama temanmu menyelesaikan 3 kali putaran, berarti 3 dikali 500 meter. Setelah selesai perlombaan, kalian mendiskusikan kegiatan yang kalian lakukan tadi. Yang nomor 1, berapa jarak total yang kamu dan temanmu tempuh selama mengikuti lomba? Yang kedua, setelah menyelesaikan 3 putaran penuh dan kembali ke posisi awal, berapa perpindahan yang kamu dan temanmu lakukan? Yang ketiga, jika kamu menyelesaikan 3 putaran dalam waktu 5 menit dan temanmu menyelesaikan dalam waktu 6 menit, berapa kelajuan rata-rata kamu dan temanmu? Jadi di sini disebut kelajuan rata-rata adalah kelajuan yang tanpa memperhitungkan hambatan selama kamu dari awal start sampai terakhir. Dan terakhir, mana yang tercepat, kamu atau temanmu? Soal nomor 1, berapa jarak? Jarak itu adalah panjang lintasan. Panjang lintasan. Tulisan gue jelek banget ya. Oke, panjang lintasan ini semuanya dihitung mulai dari kamu awal sampai akhir. Jadi kamu sama temanmu tadi menyelesaikan 3 kali putaran. Oke, 1 putaran atau 1 keliling lapangan itu adalah 500 meter. Jadi jarak yang kamu tempuh adalah 3 dikali 500 meter sama dengan 1500 meter. Atau kalau misal kamu nggak mau dalam bentuk meter, kamu bisa ubah ke bentuk kilometer. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Meter di sini, kilometer di sini, naiknya 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. 1500 dibagi 1000. Oke. Ada 2 nol yang bisa dicoret. Tinggal 15 dibagi 10. Di sini ada, gue selalu jelasin ini ke anak murid. Jadi di sini ada 10. Nolnya ada 1 angka 0. That's mean ada sama dengan 1 angka di belakang koma. Oke, jadi jawabannya adalah 1,5. Hanya ada 1 angka di belakang koma. Yaps, itu nanti gue bahas di pertemuan selanjutnya kali ya, tentang pembagian dengan 10 atau kelipatannya. Yang nomor 2, perpindahan. Oke. Beda dengan jarak, perpindahan ini dia memperhatikan arah. Jadi dia pasti memperhatikan arah. Jadi kalau misal arahnya dia kembali ke titik awal,
itu artinya dia 0, perpindahannya 0. Jadi dia startnya, jadi kalau diibaratkan kan dia lingkaran gini kan, anggap aja ini bulat ya. Ini adalah titik start, dan ini juga adalah titik di mana kamu mengakhiri lomba itu, end. Jadi di sini adalah titik start dan titik finish atau end, finish ya. Jadi bisa disimpulkan kalau misal dia kembali ke titik awal atau titik startnya, dia perpindahannya adalah 0 km. Soal nomor 3. Soal nomor 3, kamu menyelesaikan 3 putaran dalam waktu 5 menit. Dan teman 3 putaran dalam waktu 6 menit. Di sini ada putaran tadi hubungannya sama jarak. Yang soal nomor 1 berarti 3 putaran adalah 500 meter dikali 3, 1500 meter. Dan menit ini harus kita jadikan sekon. Jadi 5 dikali 60 sekon, 300 sekon. Yang 6 menit adalah 6 dikali 60 sekon, 360 sekon. Oke. Sekarang berapa kelajuan kamu? V kamu sama dengan S per T. Jadi V adalah S per T. Yang kalian tadi belajar segitiga bantuan. Di sini V sama dengan S dibagi T. V-nya di sini, S-nya di atas, T-nya di bawah. S itu jarak. Jarak satunya boleh kilometer, boleh meter. Jaraknya 1500, biar mudah ya, meter per sekon dibagi 300. Ada 2 nol yang bisa dicoret. 15 bagi 3 adalah 5 meter per sekon. Jadi dalam 1 sekon kamu bisa menyelesaikan 5 meter. Sekarang V teman S per T. S-nya 1500, T-nya 360. Kalau kamu susah, kamu boleh bagi dengan bilangan yang sama. Dibagi 3 ya, 15 bagi 3, 50, 36 bagi 3, 12. 50 dibagi 12. Kita bagi seperti ini, 50 bagi 12, jawabannya 48, 20, 20 bagi 12, 1, 4,1 4,1 meter per sekon. Jadi ini adalah menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi siapa yang paling cepat? Yang paling cepat adalah kamu dengan kelajuan 5 meter per sekon. Sedangkan teman kamu cuma 4,1 meter per sekon. Udah selesai. Oke, jadi ini adalah pembahasan materi tentang gerak. Nanti kita lihat siapa pemenangnya. Kalau misal kalian masih belum paham tentang apa yang gue jelasin barusan, silahkan tanya di sosmed gue. Bye.